Oke, kembali lagi di channel Uang Pecah dan di kesempatan kali ini saya akan menjawab sebuah komentar dari salah satu video saya. Nah, begini komentarnya. Jabodetabek aman Bang, biasanya DC lapangan itu datang nominal berapa dan galbe berapa lama ya Bang? Oke ya, ini untuk video saya yang kemarin itu bahas ada 15 aplikasi pinjol yang tidak ada di lapangan ya, sampai dengan di bulan April ini 2025 ya. Di situ ada Finplus, Indosatu, Rupiah Cepat, Cash Cepat, Pinjam Yuk, Pinjamin, Uangmi, Pinjaman Go, ada kami 360 Kredi, Bantu Saku, KTA Kilat, Uatas, EasyCash, dan ada Pundi. Nah, itu video saya sebelumnya 15 pinjol legal yang tidak ada di lapangannya sampai dengan sekarang ini. Dan si abang tadi menanyakan untuk gagal bayar di pinjol 15 tadi itu DC datang ke rumah atau berkunjung itu berapa nominal gagal bayarnya dan berapa lama nasabah itu gagal bayar di aplikasi tersebut. Ya, di sini saya akan menjawab untuk 15 pinjol tadi belum ada DC lapangannya. Kalaupun memang sudah ada, berarti sudah ada perubahan. Yang pastinya saya di sini itu tidak bisa memberikan informasi seakurat mungkin. Ya, saya hanya mengumpulkan dari beberapa informasi media-media sosial teman-teman saya yang gagal bayar dan saya sendiri yang gagal bayar. Ya, selama saya gagal bayar itu belum ada DC datang ke rumah saya sampai dengan saat ini. Dan bahkan saya tidak ganti nomor HP. Ya, kalau memang Anda masih ketakutan, masih cemas nanti kalau DC datang ke rumah Anda, itu hal wajar menurut saya. Ya, saya tidak mengajak Anda untuk gagal bayar, untuk melakukan pinjaman online, tidak. Di sini saya akan memberikan informasi ataupun pengalaman bagaimana kita bisa mengatasi masalah kalau kita saat gagal bayar. Karena permasalahannya itu adalah ketakutan, kecemasan, ya, yang selalu menghantui pikiran kita. Kita nggak bisa tenang, nggak bisa tenang. Kalaupun memang DC lapangan di beberapa aplikasi itu ada dan kapan berkunjung ke rumah Anda itu tidak bisa dipastikan. Tidak bisa dipastikan. Karena DC lapangan itu juga tidak merata di semua wilayah. Mungkin di kota-kota besar aja. Ya, karena tidak sesuai dengan jarak ataupun jumlah nominal utang yang digagal bayarkan oleh nasabah. Kalau misalkan utang cuma 300.000, terus tinggalnya di pedesaan, jauh dari kota, mungkin DC nggak akan datang. Ya, walaupun jutaan, tapi kalau jaraknya itu jauh dari kantor pusatnya pinjol-pinjol tersebut, itu juga mereka nggak mungkin datang. Dia pihak ketiga, bukan karyawan tetap dari pihak pinjol, bukan. Jadi kalau dia mendapatkan target, misalkan bisa mengembalikan uang dari nasabah yang gagal bayar, dia akan mendapatkan persen dari hasil tarikan saat ada nasabah yang gagal bayar. Kalau dia nggak dapat, dia nggak berhasil menagih utang terhadap nasabah yang gagal bayar, dia juga nggak dapat gaji. Mereka itu memperhitungkan ya. Nggak semuanya dikunjungi, nggak semuanya. Di sini saya menekankan, saya memberikan pengalaman bukan masalah kapan DC datang. Berapa nominal yang kita gagal bayar kalau DC itu datang ke rumah, bukan. Tapi di sini saya memberikan pengalaman, memberikan edukasi kepada Anda yang gagal bayar, bagaimana biar bisa melewati, melalui kondisi gagal bayar ini. Di saat mental kita diserang habis-habisan oleh teror, intimidasi, pesan WhatsApp, panggilan telepon, berbagai macam. Nggak nyaman. Yang Anda rasakan, saya juga pernah rasakan ya. Abang-abang saya, kakak-kakak saya, ya. Mohon, kita harus sadari, kalau kita terlalu larut dalam kesedihan, terlalu larut dalam kepanikan, kita akan depresi. Kapan kita akan berjalan maju? Kalau sudah Anda gagal bayar, memang tidak mampu lagi Anda membayar, nggak punya uang, putus semua komunikasi. Putus semua pinjol-pinjol itu, aplikasi-aplikasi dalam HP Anda itu, putuskan semua, hapus semua. Nggak usah lagi Anda berhubungan dengan itu. Di situ nanti akan mendapatkan ketenangan Anda. Mau datang DC, mau masuk silik OJK, itu nggak usah lagi dipikirkan. Ya, kita juga harus sadar, itu salah satu resiko kita apabila kita gagal bayar di pinjol. Nggak usah kita terlalu larut dalam kesedihan itu. Biasa aja menyikapi itu. Oke, mungkin sehari dua hari ketakutan, ya.
cemas, pasti. Namanya manusia, pasti merasakan itu. Ya, kalau kita terlalu larut dengan hal itu tadi, sedih, merenung, ya, bagaimana nanti kalau DC datang, bagaimana nanti kalau disebar data, ya. Intinya gagal bayar pinjol itu nggak akan masuk penjara, udah tenang aja. Kalau Anda sudah tenang, enak. Kita berpikir untuk mencari solusi itu enak. Karena kalau dalam pikiran panik, ya, pikiran kita terlalu takut, cemas, otak itu nggak bisa berpikir, mencari solusi bagaimana kita mendapatkan uang untuk membayar pinjaman-pinjaman online. Kalau Anda mau bayar, kalau memang Anda sudah tidak mau bayar, ya sudah putuskan aja semuanya. Nggak usah lagi Anda itu pedulikan teror DC. DC datang ke rumah menagih utang. Bukan untuk memenjarakan Anda, bukan untuk memidanakan Anda, bukan. Ya, kalau datang dia, kapan bayar? Mungkin agak sedikit marah-marah, memprovokasi Anda tenang aja. Anda diam aja, videokan aja. Sampaikan, saya belum punya uang. Kalau ditanya kapan Anda bisa membayar, tidak tahu. Nah, kalau dia sudah diberikan jawaban seperti itu, kemungkinan dia nggak mungkin datang lagi. Yang pastinya, kalau gagal bayar itu, mental kita harus disiapkan. Kalau nggak kuat Anda dengan teroran, ganti nomor HP sesegera mungkin. Nggak akan ada orang yang peduli dengan utang-utang kita. Yang menyelesaikan utang kita ya kita sendiri. Jangan sampai Anda panik, Anda cemas, karena tekanan DC-DC pinjol itu, gali lubang tutup lubang, ya, untuk menutupi utang-utang pinjol Anda, jangan. Utang ke rentenir, jangan. Cari joki-joki penghapus data, nggak ada. Nggak bisa semua orang itu menyelesaikan masalah kita. Masalah hutang piutang. Banyak orang yang gagal bayar. Mereka siap, mereka kuat untuk mengatasi itu semua. Anda sedih, Anda merenung, Anda ketakutan, cemas. Utang Anda nggak selesai kan? Daripada Anda sedih, Anda cemas mikirin utang, udah selesaikan dengan cara putus komunikasi semuanya. Fresh pikiran kita, nggak ada beban lagi, santai kita. Kalau sudah kita punya uang, cukup uang, mau Anda bayar, mau Anda lunaskan, silahkan. Mungkin Anda takut dengan silik OJK, tidak masalah. Tidak masalah, ya. Itu terserah Anda. Saya tidak mengajak Anda untuk gagal bayar, tidak. Tetapi kalau memang sudah gagal bayar, ya kita harus cari cara bagaimana bisa melewati masa-masa gagal bayar itu. Paling sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, teror itu terus. Ya, kita harus siap, kuatkan mental. Itu saja informasi dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.